Halo. Oke, silakan Mbak Rara. Sambil nunggu yang lain nggak apa-apa. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya Pak, jadi di sini kan judul yang saya ajukan adalah penerapan metode simple additive weighting dalam sistem pendukung keputusan seleksi karya. Um, Kalau kata pengantar di sini memang belum saya bikin ya Pak. Terus untuk abstraknya, proses seleksi calon karyawan pada PT XYZ masih dilakukan secara konvensional, sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas dan kurang efisien dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu divisi SDM dalam menentukan kandidat terbaik secara objektif dan terukur. Batasan masalah penelitian ini meliputi penggunaan 5 kriteria penilaian, yaitu pengalaman kerja, tes kompetensi teknis, hasil wawancara, pendidikan terakhir, dan ekspektasi gaji. Metode yang digunakan pada laporan ini adalah pada skripsi ini adalah sistem Simple Additive Weighting atau SAW yang merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria dalam proses normalisasi dan penjualan terbobot untuk menghasilkan nilai preferensi setiap alternatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu memberikan peringkat calon karyawan secara akurat dan transparan sehingga meningkatkan efektivitas secara efisiensi proses seleksi. Kesimpulannya adalah penerapan metode SAW dalam SPK dapat meminimalkan subjektivitas dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam proses rekrutmen di PT XYZ. Itu Pak, mengenai abstraknya. Oke, dilanjut. Terus ya, langsung ke pendahuluan aja ya, Pak. Iya, sampai bab 2 dilanjut aja dulu ya. Eh, ada pun latar belakang masalahnya, yaitu proses rekrutmen karyawan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berperan dalam menentukan kualitas dan kinerja suatu perusahaan. Dalam praktiknya, banyak perusahaan termasuk PT XYZ masih melakukan proses seleksi calon karyawan secara konvensional, yaitu dengan mengandalkan penilaian subjektivitas dari pihak human resource. Proses ini seringkali belum didukung oleh sistem yang terstruktur dan standar kriteria yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsisten dalam pengambilan keputusan. Selain itu, meningkatnya jumlah pelamar kerja juga menjadi tantangan tersendiri dalam cepat, tepat, objektif. Penilaian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem pendukung keputusan dapat membantu meningkatkan objektivitas dan efisiensi dalam proses seleksi karyawan. Berbagai metode dalam SPK telah digunakan. Salah satunya adalah metode Simple Additive Weighting yang dikenal mampu melakukan penilaian berdasarkan banyak kriteria multi kriteria decision making. Penilaian terdahulu menunjukkan bahwa metode SAW efektif dalam melakukan perankingan alternatif berdasarkan nilai preferensi tertinggi melalui proses analisasi dan pembobotan kriteria. Selain SAW, terdapat juga metode lain seperti TOPSIS dan dan AHP yang digunakan dalam kasus serupa. Namun SAW dinilai lebih sederhana dan mudah diimplementasikan dalam sistem yang praktis.
Berdasarkan fenomena dan tinjauan penelitian sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa proses seleksi calon karyawan di PT XYZ masih memiliki kelemahan dalam hasil objektivitas, konsistensi, dan efisiensi pengambilan keputusan. Belum adanya sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai kriteria penilaian seperti pengalaman kerja, kemampuan teknis, hasil wawancara, pendidikan, dan ekspektasi gaji menjadi salah satu kesatuan nilai yang terukur menjadi permasalahan utama. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang mampu mengolah berbagai kriteria tersebut secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi kandidat terbaik secara objektif. Dalam hal ini, metode simple additive weighting dipilih sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut karena kemampuannya dalam memberikan hasil perankingan akurat, transparan, dan mudah dipahami. Adapun beberapa rumusan masalah yang telah diuraikan untuk penelitian ini, yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan untuk membantu proses seleksi calon karyawan pada PT XYZ agar lebih objektif dan terstruktur. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode simple additive weighting dalam melakukan penilaian dan pemeringkatan calon karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, bagaimana tingkat efektivitas penerapan metode simple additive weighting dalam meningkatkan objektivitas, konsistensi, dan efisiensi pengambilan keputusan pada proses seleksi calon karyawan di PT XYZ. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, metode yang digunakan dalam sistem adalah sistem simple additive weighting sebagai metode pengambilan keputusan berbasis multi kriteria. Yang kedua, kriteria penilaian yang digunakan dalam penilaian ini meliputi pengalaman kerja, hasil tes kompetensi teknis, hasil wawancara, pendidikan terakhir, dan ekspektasi gaji. Yang ketiga, penilaian ini menggunakan pembobotan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kebijakan pihak perusahaan. Yang keempat, sistem yang dibangun menghasilkan output berupa nilai preferensi dan ranking calon karyawan berdasarkan hasil perhitungan metode SAW. Yang kelima, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data calon karyawan yang diperoleh dari proses rekrutmen di PT XYZ dalam periode tertentu. Yang keenam, pengujian sistem dilakukan untuk mengukur tingkat akurasi dan kesesuaian hasil urutan dengan kebutuhan proses seleksi karyawan. Selanjutnya, ada pun tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk merancang dan membangun sistem pendukung keputusan dalam proses seleksi calon karyawan pada PT XYZ agar lebih objektif dan terstruktur. Yang kedua, menerapkan metode simple additive weighting dalam melakukan penilaian dan pemeringkatan calon karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan metode SAW dalam meningkatkan objektivitas, konsistensi, dan efisiensi pengambilan keputusan pada proses calon karyawan di PT XYZ. Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritik maupun aplikatif sebagai berikut. Manfaat teoritiknya, penilaian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sistem pendukung keputusan dan pengambilan keputusan berbasis multi kriteria. Selain itu, penilaian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan metode simple additive weighting dalam proses seleksi atau pengambilan keputusan lainnya. Adapun manfaat aplikatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak PT XYZ, khususnya Divisi Sumber Daya Manusia sebagai alat bantu dalam proses seleksi calon karyawan agar lebih objektif,
cepat, dan akurat. Selain itu, sistem yang dibangun dapat membantu meminimalkan subjektivitas dalam penilaian serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rekrutmen karyawan. Selanjutnya bab 2. Adapun landasan teorinya yang pertama mengenai sistem pendukung keputusan. Merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur maupun tidak terstruktur. SPK dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, model, alat analisis yang relevan. Dalam konteks organisasi, SPK berperan penting dalam meningkatkan kualitas keputusan dalam mempertimbangkan berbagai alternatif dan kriteria secara sistematis. Komponen utama dalam SPK meliputi data, model, dan antarmuka pengguna. Data digunakan berbagai input dalam proses pengolahan. Model digunakan untuk melakukan analisis, sedangkan antarmuka pengguna berfungsi untuk memudahkan interaksi antar pengguna dan sistem. Dengan adanya SPK, proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif, terukur, dan efisien. Lalu ada juga rekrutmen dan seleksi karyawan. Rekrutmen dan seleksi karyawan merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendapatkan kandidat terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses seleksi melibatkan berbagai tahapan seperti penyaringan berkas, tes kompetensi, wawancara, hingga penilaian akhir. Dalam praktiknya, proses seleksi seringkali melibatkan banyak kriteria yang harus dipertimbangkan secara bersamaan, seperti pengalaman kerja maupun teknis, pendidikan, dan aspek lainnya. Tanpa adanya sistem yang terstruktur, proses ini berpotensi menimbulkan subjektivitas dan ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya mengenai pengambilan keputusan multikriteria, MCDM. Pengambilan keputusan multikriteria atau multi-kriteria decision making adalah metode pengambilan keputusan yang mempertimbangkan lebih dari satu kriteria dalam menentukan alternatif terbaik. MCDM dapat digunakan dalam berbagai bidang termasuk seleksi karyawan karena mampu mengakomodasi berbagai faktor penilaian secara bersamaan. Dalam MCDM, setiap kriteria memiliki bobot tertentu sesuai tingkat kepentingannya, dan setiap alternatif akan dinilai berdasarkan kriteria tersebut. Hasil akhir berupa peringkat alternatif yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, metode Simple Additive Weighting merupakan salah satu metode dalam MCDM yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan penjumlahan terbobot dalam sistem kriteria. Metode ini juga digunakan sebagai penjumlahan terbobot karena proses perhitungannya yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Adapun langkah-langkah dalam metode SAW, yang pertama menentukan kriteria dan bobot masing-masing kriteria, yang kedua menentukan matriks keputusan berdasarkan alternatif dan kriteria, yang ketiga melakukan normalisasi matriks keputusan, yang keempat menghitung nilai preferensi dengan menjumlahkan hasil perkalian antar nilai normalisasi dan bobot kriteria. Yang kelima, menentukan peringkat berdasarkan nilai preferensi tertinggi. Metode SAW memiliki kelebihan dalam kemudahan implementasi dan kemampuan memberikan hasil yang cepat serta akurat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, konsep normalisasi dalam SAW. Normalisasi merupakan proses mengubah nilai dari berbagai skala menjadi skala yang seragam agar dapat dibandingkan. Dalam metode SAW, normalisasi dilakukan untuk menyesuaikan nilai setiap kriteria agar berada dalam rentang yang sama. Terdapat dua jenis atribut dalam SAW, yaitu atribut benefit atau keuntungan dan atribut cost atau biaya. Untuk atribut benefit, nilai yang lebih besar menunjukkan hasil yang lebih baik, sedangkan atribut cost, nilai yang lebih kecil, lebih diutamakan.
Proses normalisasi ini menjadi tahap penting dalam menentukan hasil perhitungan. Di sini saya mengambil penelitian tentang penerapan sistem pendukung keputusan SPK menggunakan metode simple additive weighting dalam seleksi karyawan telah banyak digunakan dan terbukti mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi dan landasan dalam penelitian ini. Di sini saya mengambil jurnal dari sebentar, Pak. Dari Yusman DKK yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Karyawan pada PT Pelindo. Pelindo 1 menggunakan metode SAW. Dibuatnya pada tahun 2022. Latar belakangnya mengenai proses seleksi karyawan masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan subjektivitas dan kesulitan dalam menentukan kandidat terbaik karena banyaknya pelamar. Tujuan penelitiannya yaitu membangun sistem pendukung keputusan untuk membantu proses seleksi penerimaan karyawan menggunakan metode SAW agar lebih objektif dan akurat. Subjek penelitiannya data calon karyawan pada PT Pelindo 1 dengan berbagai kriteria penilaian seperti pendidikan, pengalaman, psikotes, dan wawancara. Metode penelitiannya menggunakan metode simple additive weighting. Langkah penelitiannya penentuan kriteria, penentuan bobot, penentuan matriks, normalisasi, perhitungan nilai preferensi, perankingan alternatif. Hasil penilaiannya, sistem mampu memberikan peringkat kandidat di mana alternatif dengan nilai A2 sama dengan 0,87 direkomendasikan sebagai kandidat yang terbaik. Kekuatan penelitian mampu mengurangi subjektivitas dalam mempercepat proses seleksi dengan hasil yang lebih akurat. Kelemahannya, kriteria masih dapat dikembangkan lebih lanjut dan sistem belum berbasis online sepenuh. Belum berbasis online secara penuh. Terus, lalu saya mengambil juga jurnal dari Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, penulisnya yaitu Rizky Saputra dan Muhammad Iqbal dan Dani Hidayat. Mengenai sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan menggunakan metode simple additive weighting yang latar belakangnya yaitu proses seleksi karyawan yang dilakukan secara manual menyebabkan penilaian menjadi kurang objektif dan membutuhkan waktu yang lama dalam menentukan kandidat terbaik. Tujuan penelitiannya membangun sistem pendukung keputusan untuk membantu proses penerimaan karyawan agar lebih efektif dan efisien dengan menggunakan metode SAW. Subjek penelitian data karyawan dengan kriteria penilaian secara pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan, dan hasil wawancara. Metode penelitiannya menggunakan simple additive weighting. Langkah penelitiannya menentukan kriteria, pembobotan, penyusunan matriks keputusan, normalisasi, perhitungan nilai preferensi, rankingan kandidat. Hasil penelitiannya, sistem mampu menghasilkan peringkat kandidat terbaik secara sistematis dan membantu pihak HR dalam menentukan keputusan yang lebih objektif. Kekuatan penelitian, proses seleksi menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Kelemahannya belum ada pengujian dengan jumlah data yang besar serta belum mempertimbangkan faktor eksternal dalam penilaian. Untuk jurnal ini apa ya, internasionalnya saya mengambil mengenai decision support system with multi criteria decision making technique, yaitu Journal of Physics Conference Series, dibuat tahun 2021, penulisnya Arman Jayadi, Tony Hidayat, Erni Komaria. Latar belakangnya proses pemilihan tenaga kerja atau asisten dalam perusahaan cukup kompleks karena melibatkan banyak kriteria sehingga membutuhkan sistem yang mampu membantu pengambilan keputusan secara objektif dan sistematis. Tujuan penelitiannya mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk membantu proses seleksi tenaga kerja menggunakan metode multi kriteria decision making.
subjek penelitian dalam calon tenaga kerja atau asisten dengan beberapa kriteria seperti pendidikan, status, lokasi, dan lembur. Adapun metode penelitian yaitu multi kriteria decision making dengan pendekatan multi faktor evaluation proses. Langkah penelitiannya yaitu identifikasi masalah, penentuan kriteria, pembobotan, perhitungan nilai preferensi, perankingan alternatif. Hasil penelitiannya mampu memberikan rekomendasi kandidat terbaik berdasarkan nilai preferensi tertinggi dan hasil perhitungan sesuai dengan perhitungan manual. Dan adapun penelitian yaitu menggunakan MCDM yang sistem yang mampu menghasilkan keputusan dan akurat secara terstruktur. Kelemahan penelitian menggunakan metode MPEF sehingga mampu membandingkan dengan metode lain seperti SAW dan TOPSIS. Hmm, kira-kira gitu Pak, sampai bab 2-nya. Oke ya. Terima kasih Mbak Rara atas paparannya. Oke, oke, saya izin memberikan masukan sedikit ya. Saya dari bab 2 dulu ya. Nanti yang udah dibuat nih, udah terlanjur dibuat tabel-tabelnya ini pindahin ke Excel aja ya. Pindahin ke Excel. Oh, Ini, jadi di sini nggak usah panjang-panjang kayak begini. Nantinya ya. Dipindahin ke hmm, Excel aja. Nanti yang Mbak Rara ambil itu cukup judulnya. Jadi nanti kurang lebih penulisannya itu seperti ini di yang untuk penelitian sebelumnya ya. Mana itu tadi? Ini ya. Nah, ini saya pisahkan dulu. presentasi itu dikasih Pak. Ini doang, gambar expo slide. Itu kan cuma 10 slide. Aku sama Koko buat sendiri tapi materinya itu tadi. Ya. Di wajib penulisannya itu. Nah, Ada praktik. Ya. Dia nggak oke. Nah, nanti untuk di kan kita beli bab itu kan ada dua ya. Itu kan terkait kita tinjauan pustaka kita sama tinjauan terhadap penelitian sebelumnya ya. Jadi nanti penulisannya cukup yang tadi yang tabel itu jangan dihapus, nggak apa-apa itu udah memang diskusi memang harusnya seperti itu ya. Jadi kita betul-betul tahu ya apa kelemahan dari si jurnal itu, apa saran dia untuk penelitian ke depannya, apa hasilnya, apa metode yang dia gunakan di situ ya. Itu guna untuk kita untuk penelitian kita yang kita lakukan lah kayak gitu ya. Jadi nanti dari situ dipastikan ada perbedaannya nanti. Nah, nanti untuk penulisannya di laporannya cukup ini aja nanti ya. Pada penelitian yang berjudul apa, tadi nanti ada di judul apa, terus menggunakan metodenya apa, di situ, terus dia hasilnya apa. Jadi cukup itu aja nanti ya. Terus ditambahkan di sini referensinya. Referensi itu dalam arti kata penulisan referensi itu kan udah ada ya kemarin disampaikan ya terkait penulisannya. Nanti ini kalau jurnal itu penulisannya seperti apa ya. Nanti kalau ini digunakan ini aja Mendeley. Sudah ada Mendeley-nya sudah di install belum? belum Pak, soalnya ganti laptop. Oh Nanti ya udah saya nggak apa-apa. download. Nggak apa-apa. Nanti di ini aja Mm-mm. disesuaikan dulu aja penulisannya. Ini kan untuk yang penelitian sebelumnya B ini ya. Oke. Ya Nah, baik Pak. ah, ah. Oke. Nanti juga untuk tinjauan pustakanya ini juga sama ya. Ini jangan lupa dikasih dalam Mm. kurung ya referensinya dari mana pengertian SAW ini seperti itu ya. Oke. Baik Pak. Nah, oke. Nanti kalau untuk di abstrak jangan dimasukkan yang kayak tadi misalkan metode SAW itu menggunakan penghitungan bobot atau apa jangan kayak gitu nanti dituliskannya ya di abstrak ya. Di abstrak itu cukup metodenya aja yang disebutkan terus hasilnya apa perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Cukup itu aja nanti ya Mbak Rara ya yang di bagian abstrak. Jadi kita coba buka di abstrak ya Mbak Rara. Coba di-share lagi ya abstraknya.
Nah ini kayak ini metode yang digunakan adalah simple tadi yang merupakan salah satu metode ini nggak usah diurus kayak gini nggak usah cukup ibaratnya jadi itu supaya saya misalkan sebagai pembaca tahu nih masalahnya apa sih Mbak Rara. Dan juga saya cukup mengetahui metode apa sih yang digunakan Mbak Rara. Saya tidak perlu ibaratnya tidak butuh informasi yang merupakan salah satu metode pengambilan keputusan. Saya itu nggak perlu tuh yang saya perlukan Mbak Rara kenapa mengambil metode itu apa ada relevansi sebelumnya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ini dihapus aja nanti nih yang merupakan salah satu metode ini dia bagian abstraknya ya. Nanti langsung dikasih tahu hasilnya apa menggunakan metode SAW ini. Itu aja ya. Kan di banyak udah ada tuh hasilnya tuh. Tinggal di aja hasilnya apa. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu apa itu. Running out of time. Oh, habis waktunya ya. Ya nanti ini dihapus ya Mbak Dara ya. Yang merupakan salah satu metode ini dihapus. Cukup ini aja yang nanti yang diambil metode yang digunakan. Jadi dibuat satu paragraf aja deh. Biar gampang nantinya ya. Kan abstrak itu kan ringkasan daripada pendahuluan sebetulnya ya. Baik, Pak. Dibuat satu paragraf aja nanti di ini aja ya sama hasilnya aja ya nanti kayak banget yang apa yang merupakan dihapus aja nanti terus hasilnya apa ini kan ada menilai peringkat calon karyawan secara akurat dan transparan. Ini akuratnya ini seperti apa kalau bisa nanti dijelaskan ya saya nanti di minggu depan aja dikasih tahu ke saya juga metode Mbak Pilar itu kalau nggak salah terkait sistemnya alur sistemnya ya seperti apa nanti Mbak Rara ya jadi nanti coba buka lagi yang di bab 2 yang penelitian sebelumnya. Bab dua. Yang penelitian sebelumnya. Nah ini terus ya terus bola lagi terus. Nah ini kan ada langkah penelitian. Nah nanti ini yang Mbak Rara dia betul-betul jelaskan nih di langkah penelitian. Terus ke atas lagi cari baca langkah penelitian yang di tabelnya. Nah ini langkah penelitian. Nah ini yang Mbak Rara nanti uraikan di bab 3 nih. Tabel ya tabel di tabel dalam tabel ada tulisan langkah penelitian. Nah ini Yang kelemahan. Ini kan ada penentuan kriteria, ada pembobotan, ada penyusunan metrik keputusan, ada normalisasi, ada penilaian dari preferensi, ada rankingan kandidat. Nah, ini nanti yang Mbak Rara jelaskan. Nah, nantinya langkah penelitian mana yang Mbak Rara gunakan referensi itu ditulis juga nanti dari referensi mana kayak gitu penulisannya juga ya. Oh gitu, baik, Pak. Ya, bisa dipahami ya. Gunanya kita Ya, review yaitu jadi kita tidak menggunakan langkah penelitian berdasarkan pemikiran sendiri. Jadi kita ambil dari referensi jurnal mana yang kita gunakan untuk langkah penelitian kita, ya. baik, Pak. Makanya nanti tabel-tabel ini gak usah dihapus, pindahkan aja ke Excel ya. Tapi jangan Baik. dimasukkan dalam laporan ya. Baik, Pak. Terus nanti lihat apa sih yang membuat penelitian Lara itu berbeda dengan penelitian sebelumnya itu Mbak Rara lihat. Ini beda gak nih sama penelitian sebelumnya? Apakah hasilnya sama gitu? Kalau memang ada perbedaannya kan tadi kan Mbak Rara sebutkan secara akurat. Akuratnya di mana? Apakah ada nilai yang di dalam, apakah ada perbedaan nilai dengan penelitian sebelumnya? Itu dimasukkan aja nanti nilainya berapa, apa berapa kayak gitu. Contohnya misalkan kayak gitu ya. Di abstrak juga nanti dijelaskannya seperti itu. Oke, bisa dipahami Mbak Rara? Baik, Pak. Nanti saya revisi dulu. Nah, ini kayak gini kan ini ada hasil penelitian nih. Coba lihat di tabelnya ada hasil penelitian. Di bawahnya langkah penelitian tuh. Nah, itu kan ada nilainya tuh. Terus ke atas lagi. Nah, tuh, dengan nilai tertinggi Yang A2 sama dengan berapa tuh? Ya kan? 0,8. Nah, itu yang saya maksud. Nanti di abstraknya dimasukkan Hmm, nilai-nilai kayak gitunya ya. baik, Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan, Mbak Rara? Sampai saat ini karena saya juga masih baca-baca yang saya bikin dan saya masih ngebayangin sistem yang nantinya saya mau bikin seperti apa akhirnya. Jadi saya belum ada pertanyaan sih Pak. Saya juga soalnya bikin ini pun masih bingung dan masih koordinasi juga sama bagian rekrutmennya gitu Pak. Gitu. Ini rencananya Ini mau pakai aplikasi apa? kalau kalau sistem informasi itu udah nyampai aplikasi atau belum Pak? Apa cuma baru analisis kayak gitu? Ini SPK kan? Sistem pendukung Iya. keputusan kan? Hmm. Nah, nanti di jurnalnya lihat nih Mbak Rara. Dia ini SPK-nya ini dia pakai aplikasi yang udah jadi atau dia
pakai apa hanya notebook aja nanti dilihat ininya nih di jurnal-jurnal ini pakai aplikasinya apa ya. Nanti Ini jurnalnya di download gak nih? di download Pak. Oh ya udah nanti kalau gitu di share aja ke saya referensinya jurnalnya juga terus sama Excelnya nanti di share juga ya Excelnya nih ya. Coba buka Iya satu Pak. jurnal ini satu jurnal ini buka. Yang Iya. mana contohnya? Coba buka satu yang udah di download. Hmm, Satu bentar aja. Pak. Iya nggak apa-apa saya tungguin. Oh nih Mas Ryan udah join nih. Kamu Ini SI ya? Pak. Kamu SI ya Mbak Rara ya? Iya Pak. Oh pindah pindah ke SI atau emang udah di SI ya? Emang dari D3SI. Konversi Oh, Pak. oh konversi ya. Oh iya iya iya. Nah ini coba nih kamu lihat di latar belakangnya dia pakai aplikasi apa? Nilai pendukung. Latar abstraknya di abstraknya dia aja. Mm-mm. Nggak ada ya. Kalau gitu Nggak ada. ini kamu Mm. coba copy ke GPT. Mm-mm. Kamu copy ke GPT filenya. Kamu copy dulu, terus kamu paste. Kalau nggak coba lihat di bab 3 aja deh. Nggak bukan ini filenya, bukan bukan ini. Coba lihat di bab 3 dulu kalau nggak lihat di bab 3 dulu. Bab 3. Nah, yang bab 3 dia yang alur sistemnya dia pakai apa dia? Coba baca yang bab 4-nya itu. Dari awal dong, ini kan rumusnya. Dari awal kita lihat bab 4-nya. Terus, dan ini mereka berkata dan beberapa ada apa dia bab 3-nya? Mana bab 3-nya dia? Dia bab Nah, tiganya oh yang nggak ada. vertik Lihat pasok Pak. metode penelitiannya coba lihat metode penelitiannya dia pakai apa? SAW yang dikenal. Lu nggak dikasih tahu ya aplikasinya sama dia. Iya. Kalau gitu copy filenya terus paste deh. Filenya di copy, filenya bukan teksnya. Filenya di copy udah. Filenya di copy ke Hmm, hmm. kok nggak bisa sih. Udah di copy belum? Kalau yang di copy, di paste di GPT coba dijahit. Maaf Pak jaringannya. Iya, Bentar Pak. Oh, nggak bisa diklik. GPT-nya buka GPT-nya aja, GPT-nya. Artikel. Pak.
Nah, kamu ketikkan metode ini pakai aplikasi apa gitu aja. Metode di dalam jurnal ini pakai aplikasi apa? Menggunakan aplikasi apa? Ya, enter. Tuh, ini maksudnya metodenya nih. Misal khusus seperti software khusus, nah MATLAB, SPSS itu berarti pakai SPSS tuh. Nah ini SPSS. itu yang perlu kamu cari tahu nantinya ya. Iya, Coba baik, Pak. coba 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 kamu cari SPSS itu apa. Kamu ketik aja. Tuh kayak gini-gininya nih yang perlu kamu pelajari nanti SPSS atau apa gitu ya. Kan dia pakai metode wawancara tuh. Nah ini, Aplikasi tambahan. nah ini ya yang nanti kamu perlu pahami ya. Kalau ini ya, sudah pernah dengar belum SPSS? Belum, Pak. Coba kamu googling SPSS.